Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan murshida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Para pemirsa sekalian yang dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, pada kesempatan ini kita kembali mempelajari tentang kisah Baitul Maqdis, Masjidul Aqsa, negeri Palestina yang tercinta. Tema kajian kita pada kali ini adalah tentang menjaga Baitul Maqdis, Masjidul Aqsa, dan wilayah sekitarnya yang dikenal dengan Palestina sebagai simbol utama atau salah satu dari perjuangan umat Islam. Bila Makkah dan Madinah dinamai sebagai Ardul Haramain, Ardu Al-Haramain, tanah atau dua tanah suci, maka Masjidul Aqsa atau Baitul Maqdis dan wilayah yang ada di sekitarnya dinamai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Al-Ard Al-Muqaddasah. Udkhulul Ardul Muqaddasah allati kataballahu lakum. Jadi Baitul Maqdis dan wilayah yang ada di sekitarnya, tanah Palestina, adalah Al-Ardul Muqaddasah, tanah yang dimuliakan, yang disucikan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala ketika Allah Tabaraka wa Ta'ala merintahkan Nabi Musa alaihissalam serta Bani Israel untuk menguasai wilayah Palestina. Tetapi ya, Bani Israel yang sedari dahulu yang bertabiat sebagai kaum yang pembangkang, ya enggan untuk berperang bersama Nabi Musa alaihissalam. Ya, mereka mengatakan kepada Musa, idhab anta wa rabbuk faqatila inna hahuna qa'idun. Ya, wahai Musa, ya jangan suruh kami berperang. Engkau saja dengan Tuhan yang pergi berperang dan kami tinggal menunggu hasil. Sebab itu Allah Tabaraka wa Ta'ala menghukum Bani Israel untuk terlunta-lunta ya di Padang Sahara negeri Syam selama 40 tahun. Yatihuna fil ard 40 sana. Yatihuna fil ard 40 sana. Hidup terlunta-lunta di Padang Sahara negeri Syam selama 40 tahun karena mereka enggan berperang bersama Nabi Musa alaihissalam. Intinya adalah bahwa Allah Tabaraka wa Ta'ala memerintahkan Nabi Musa dan Bani Israel untuk memasuki tanah Palestina yang di dalamnya ada Baitul Maqdis, Al-Masjidul Aqsa, ya sebagai tanah yang suci, Al-Ardu Al-Muqaddas. Allah Tabaraka wa Ta'ala juga menyebut negeri ini sebagai Al-Ard Al-Mubarakah, negeri yang berkah. Ya, sebagaimana disebutkan dalam permulaan surah Al-Isra, Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina. Ya, Maha Suci Allah yang telah memperjalankan hambanya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi, dan juga kami berkahi wilayah-wilayah yang ada di sekitarnya. Jadi Baitul Maqdis dan wilayah yang ada di sekitarnya Palestina secara umum adalah wilayah yang diberkahi oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Wilayah yang disucikan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Makanya umat Islam atau banyak umat Islam kemudian mengatakan bahwa Al-Masjidul Aqsa adalah Thalithul Haramain. Ya, walaupun sebagian ulama tidak menyetujui penyebutan
Al-Masjidul Aqsa atau Baitul Maqdis sebagai Thalisul Haramain atau tanah suci yang ketiga. Tapi ini ya merupakan hal yang sudah paten dalam syariat Islam, bahwa umat Islam memiliki beberapa tanah suci. Yang pertama adalah kota Mekah, yang kedua adalah kota Madinah, yang ketiga adalah Baitul Maqdis. Bahkan penetapan Al-Masjidul Aqsa sebagai kiblat pertama umat Islam menandakan bahwa umat Islam pasti akan merebut dan menguasai wilayah tersebut. Ketika Rasulullah SAW diutus, Al-Masjidul Aqsa, Baitul Maqdis dikuasai oleh kaum Nasrani, Tetapi saat itu Allah Tabaraka wa Ta'ala merintahkan Nabi SAW untuk salat menghadap Baitul Maqdis. Sebagaimana dalam hadis Al-Bara' bin Azib radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan sallaina ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam nahwa Baitul Maqdis 16 syahran atau 17 syahran wasurrifa ila al-qiblah. Kata Al-Bara', kami salat, ya pertama kali salat di Madinah menghadap Baitul Maqdis selama 16 bulan atau 17 bulan. Setelah itu kemudian kami diperintahkan untuk mengganti kiblat dan menghadap ke Ka'bah Makkah Al-Mukarram. Ini menunjukkan bahwa umat Islam akan menguasai Baitul Maqdis. Dan penetapan Al-Masjidul Aqsa sebagai masra, tempat transit Rasulullah SAW dalam perjalanan Isra Mi'rajnya, itu juga menandakan bahwa umat Islam pasti akan menguasai wilayah tersebut. Jadi Baitul Maqdis adalah kiblat pertama umat Islam, sekaligus sebagai tempat transit masra Nabi SAW ketika melakukan perjalanan Isra dan Mi'raj. Ini menandakan bahwa umat Islam adalah umat yang paling berhak untuk menguasai Al-Masjidul Aqsa, Baitul Maqdis. Karena tanah suci Makkah Al-Mukarram, Madinah Al-Munawwar, Al-Baitul Maqdis, tanah suci ini tidak memiliki hak paten, tidak diberikan hak penguasaannya kecuali kepada orang-orang yang beriman kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, kepada umat akhir zaman, umat terbaik, itu umat Islam. Karena keberkahan Al-Masjidul Aqsa, Baitul Maqdis, makanya para sahabat radhiyallahu anhum berlomba-lomba untuk menjadikan negeri Syam, negeri Palestina, Baitul Maqdis sebagai tempat hijrah mereka, sebagai tempat perjuangan jihad mereka. Sebab itu Mu'adz ibn Jabal radhiyallahu taala, Abu Ubaidah ibn Jarrah radhiyallahu taala, dan banyak para sahabat radhiyallahu anhum, mereka berjihad pada masa Umar radhiyallahu anhu untuk menguasai Al-Masjidul Aqsa dan menjadikannya sebagai tanah, sebagai negeri umat Islam. Dan itulah yang terjadi pada masa kekhalifahan Umar ibn Khattab radhiyallahu taala an. Umat Islam berhasil menguasai Al-Masjidul Aqsa, Baitul Maqdis, tanah Palestina, dan kemudian dijadikan sebagai salah satu wilayah umat Islam. Saat itulah para sahabat radhiyallahu anhum, atau banyak para sahabat yang kemudian berlomba-lomba untuk berhijrah ke Baitul Maqdis. Ibnu Al-Imad rahimahullahu ta'ala mengatakan, ajma'a sahabatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lissukna fi bilad Syam, terutama pada
ya pada tanah Palestina yang diberkahi oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Al-Masjidul Aqsa tidak hanya menjadi al-ardul muqaddas, tidak hanya menjadi al-ard al-mubarakah, tapi ia sesungguhnya adalah simbol kekuatan umat Islam. Ia adalah simbol kekuatan umat Islam. Selama umat Islam menguasai Al-Masjidul Aqsa dan wilayah yang ada di sekitarnya, maka itu menandakan bahwa Islam adalah negeri atau Islam atau negeri Islam memiliki kekuatan kejayaan yang tidak akan dikalahkan oleh musuh-musuh. Sebaliknya, bila tanah Palestina direbut dan dikuasai oleh negeri lain, maka itu menandakan lemahnya umat Islam, lemahnya persatuan umat Islam. Dan ini merupakan realitas perjalanan sejarah kaum muslimin. Sepanjang sejarah, ketika umat Islam menguasai negeri Palestina, maka mereka menjadi negeri yang paling kuat, menjadi yang paling pada masa pemerintahan Umar ibn Khattab radhiyallahu taala an. Kemudian ketika umat Islam melemah, negeri tanah Palestina, Al-Masjidul Aqsa dikuasai oleh pasukan salib kaum Nasrani. Kemudian ketika Islam menguat kembali pada masa pemerintahan Nuruddin Az-Zanki, kemudian setelahnya Salahuddin Al-Ayyubi rahmatullahi ta'ala alaihi, mereka berhasil merebut tanah Al-Aqsa. Saat itu umat Islam kemudian menjadi negeri yang kuat. Setelahnya kemudian pemerintahan umat Islam dikuasai oleh Bani Mamluk, Bani Saljuk, kemudian Turki Utsmani. Setelah melemah, negeri Al-Aqsa atau negeri Baitul Maqdis, tanah Palestina, dikuasai kembali oleh umat yang lain. Tapi kali ini yang menguasainya bukan kaum Nasrani, tapi yang menguasainya adalah kaum yang paling buruk, itu kaum Yahudi. Syekh At-Taraifi mengatakan tanah paling utama setelah Makkah dan Madinah adalah negeri Syam. Keutamaannya telah mutawatir dalam nas-nas wahyu, baik dari Al-Quran maupun hadis Rasulullah SAW. Sedangkan negeri Syam yang paling utama adalah Palestina. Ya, kata beliau, negeri Syam yang paling utama adalah tanah Palestina. Negeri-negeri Islam tidak akan baik urusannya kecuali tiga tanah suci itu Mekah, Madinah, dan Baitul Maqdis. Baik pula kondisinya. Negeri Islam tidak akan baik urusannya, umat Islam tidak akan kuat kecuali tiga tanah suci ini berada dalam pangkuan umat Islam. Dalam As-Sunan diriwayatkan dari Qurrah bahwa Nabi SAW bersabda, "Idza fasada ahlus Syam fala khaira fikum." Kalau urusan persoalan penduduk negeri Syam telah rusak, terutama negeri Palestina, maka tidak ada lagi kebaikan bagi kalian. Tidak ada lagi kebaikan bagi kalian. Ini menandakan bahwa kerusakan, kekacauan, terlepasnya negeri Palestina, negeri Syam dari umat Islam, pertanda buruknya urusan umat Islam. Tapi di tengah keterpurukan umat Islam pada saat ini, dan di tengah terzoliminya saudara-saudara kita di Palestina secara khusus, tetap akan ada sekelompok umat Islam yang berjuang mempertahankannya. Dan ini merupakan janji Rasulullah SAW bahwa meskipun tanah Palestina
dikuasai oleh umat lain, tetap akan ada sekelompok umat ini yang berusaha untuk membebaskan. Ketika pasukan kaum salib pada abad ke-5, abad ke-6 menguasai negeri Palestina, maka Allah tabaraka wa ta'ala menakdirkan ada sekelompok umat Islam yang berjuang untuk membebaskan. Maka muncullah Nuruddin Az-Zanki, muncullah Salahuddin Al-Ayyubi, yang jihad mereka dikomandoi oleh para ulama. Demikian pula pada saat itu, ketika negeri Palestina yang diberkahi oleh Allah tabaraka wa ta'ala dikuasai oleh kaum Yahudi, maka Allah tabaraka wa ta'ala menakdirkan adanya kelompok pejuang yang berusaha untuk membebaskan. Dan ini sesuai dengan janji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam sabda beliau, "La tazalu ta'ifatun min ummati 'ala al-haqqi dhahirina li aduwwihim qahirina la yadurruhum man khalafahum illa man asabahum min la'wa hatta ya'tiyahum amrullahi wa hum kadzalik." Rasulullah mengatakan akan terus ada sekelompok umat Ta'ifah Mansur yang berada di atas kebenaran. Mereka akan menang dan menguasai musuh-musuh mereka. Orang-orang yang menyelisih mereka tak akan pernah memberikan mudarat kepada mereka, kecuali hanya beberapa penderitaan yang menimpa mereka sampai mereka didatangi perkara Allah, itu hari kiamat, sementara mereka tetap berada di atas kebenaran. Intinya bahwa dalam umat ini ada sekelompok orang yang berjuang mempertahankan agama Allah tabaraka wa ta'ala, mempertahankan wilayah kekuasaan umat Islam. Golongan ini tidak akan pernah mendapatkan mudarat, tidak akan pernah mendapatkan mudarat karena dibiarkan, tidak dibantu. Ya, dalam riwayat lain, la yadurruhum man khadalahum. Orang yang membiarkan mereka, orang yang tidak membantu mereka, sama sekali tidak akan memberikan mudarat pada mereka. Mereka tidak dibantu, tetapi mereka tetap akan dimenangkan oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Ini merupakan isyarat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa mereka ini walaupun diselisih oleh banyak orang, tidak dibantu oleh banyak orang, dibiarkan begitu saja, tetapi mereka tetap akan dibantu, dimenangkan oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Para sahabat radhiyallahu anhum ketika mendengar sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka kemudian bertanya kepada Rasulullah. Ketika mereka mendengar sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini bahwa akan ada sekelompok umat yang tetap di atas kebenaran, dibantu dan dimenangkan oleh Allah tabaraka wa ta'ala walaupun mereka dizalimi, walaupun mereka diselisihi, walaupun mereka dibiarkan tidak tentu. Para sahabat radhiyallahu anhum bertanya, "Ainahum ya Rasulullah?" Di manakah tempat mereka wahai Rasulullah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian menjawab, "Bi Baitil Maqdis atau aknafi Baitil Maqdis." Tempat mereka ada di Baitul Maqdis atau di sekitar Baitul Maqdis. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad radhiyallahu anhu dan juga para imam-imam yang lain, walaupun hadisnya dhaif, tetapi dengan banyaknya hadis yang seperti ini, ya minimal hadisnya adalah hasan li ghairi. Golongan ini disebut pula sebagai At-Ta'ifah Al-Mansur, golongan yang mendapatkan pertolongan, kemenangan dari Allah tabaraka wa ta'ala. Walaupun At-Ta'ifah Al-Mansurah tidak terbatas hanya berada di sekitar Masjid Aqsa, ya, At-Ta'ifah Al-Mansurah berada di seluruh negeri kaum muslimin insyaallah. Tetapi hadis ini mengisyaratkan bahwa tanah Palestina merupakan negeri para mujahidin. Negeri Palestina merupakan negeri para mujahidin
bahwa negeri ini tidak akan pernah kehilangan para mujahidin di setiap waktu dan setiap zaman. Dan ini terbukti di sepanjang perjalanan umat Islam, negeri Palestina para mujahidin. Bahkan meskipun negeri Palestina pernah dikuasai oleh puluhan tahun, dikuasai oleh kaum salib, kaum Nasrani, tapi pada saat itu lahir dari wilayah ini para mujahidin yang terus berusaha untuk mengembalikan tanah Palestina ke pangkuan umat Islam. Hadis ini, para pemirsa sekalian yang dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, mengisyaratkan, menegaskan urgensi tanah Palestina bagi umat Islam, bahwa ia adalah simbol kekuatan, simbol perjuangan, simbol jihad, dan sekaligus pertanda kejayaan mereka. Sebab itu, sirnanya fitnah, kekacauan yang ada di dalam negeri Baitul Maqdis akan diiringi oleh kejayaan umat Islam. Ini juga menegaskan bagi kita bahwa negeri Palestina adalah salah satu syiar Allah Tabaraka wa Ta'ala. Negeri Palestina adalah salah satu syiar Allah Tabaraka wa Ta'ala yang mesti dijaga, dimuliakan dan dilindungi. Artinya ia adalah simbol yang disucikan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan kita diperintahkan untuk memuliakan syiar-syiar Allah Tabaraka wa Ta'ala. Wa may yu'azzim sya'air Allah fa innaha min taqwal qulub. Siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah Tabaraka wa Ta'ala, maka sesungguhnya itu merupakan bentuk ketakwaan yang berasal dari hati. Sebab itu umat Islam harus memiliki, setiap muslim harus memiliki sumbangsih peran untuk mengembalikan Al-Aqsa ke pangkuan umat Islam, agar umat Islam, penduduk Palestina, tidak lagi terzalim. Di antara upaya real kita untuk mengembalikan simbol kejayaan umat Islam ini adalah, yang pertama, meyakini fadilah tanah Palestina yang disebutkan dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Harus diyakini bahwa tanah Palestina memiliki kemuliaan. Tanah Palestina memiliki kemuliaan, bahwa ia adalah Thalithul Haramain, bahwa ia merupakan tanah suci umat Islam yang ketiga. Dan kemuliaan fadilah ini mesti diajarkan kepada seluruh umat Islam, kepada anak-anak kita, kepada masyarakat yang kita dakwahi, kepada saudara-saudara kita. Ini fadilah dan kemuliaan Masjidil Aqsa, Baitul Maqdis, maka akan muncul kesadaran dari umat Islam, dan kesadaran ini akan memicu semangat perjuangan untuk merebut kembali Masjidil Aqsa sebagaimana yang diperjuangkan oleh Nuruddin Az-Zanki, Salahuddin Al-Ayyubi ketika mereka menyebarkan fadilah kemuliaan Baitul Maqdis, maka muncul kesadaran umat Islam pada zaman itu. Kesadaran inilah yang kemudian memicu para syabab, para pemuda umat Islam untuk merebut kembali Masjidil Aqsa dari kaum Nasrani, pada abad ke-6 Hijriah. Di antara bentuk sumbangsi kita untuk Masjid Al-Aqsa adalah membela kehormatannya secara bersama-sama. Membela kehormatannya. Terlepas dari perbedaan madhab kita, perbedaan bangsa umat Islam, mereka wajib bekerjasama untuk membela kehormatan dan membela identitas Islami Masjidil Aqsa. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kamu semua bersama-sama pada tali agama Allah Tabaraka wa Ta'ala, dan janganlah kamu bercerai-berai. Tanpa persatuan dan kesatuan umat Islam, tahid
ya, mustahil untuk kembali merebut Al-Masjidil Aqsa. Umat Islam berhasil merebut ya Masjidil Aqsa pada zaman Salahuddin Al-Ayyubi karena mereka bersatu. Karena mereka bersatu. Di antara sumbangsi kita adalah berusaha atau berniat untuk menziarahinya dengan tujuan ibadah. Walaupun ini merupakan bentuk ibadah personal, tetapi dengan sekadar berniat ini menunjukkan bahwa Anda masih, ya, Anda, saya dan kita semua masih menganggap Al-Masjidil Aqsa sebagai tanah yang penting bagi umat Islam. Rasulullah SAW telah menyebutkan keutamaan ini dalam beberapa hadisnya. Ya. Telah mengisyaratkan sunnahnya menziarahi Al-Aqsa dalam beberapa hadis. Di antaranya adalah beliau bersabda, "La tushaddu rihal illa ila thalathati masajid." Tidaklah diperkenankan menyiapkan perjalanan jauh untuk beribadah kecuali pada 3 masjid. Al-Masjidil Haram, wa masjidu hadha, wal Masjidil Aqsa. Ya, Al-Masjidil Haram, kemudian masjid ini yaitu Masjid Nabawi, dan kemudian Al-Masjidil Aqsa. Ini isyarat dari Nabi SAW tentang sunnahnya menziarahi Al-Masjidil Aqsa. Kemudian di antara hal yang paling penting adalah membantu aksi pembebasan Masjidil Aqsa dari kekuasaan umat lain. Ini adalah hal yang paling penting. Membantu atas pembebasan Masjid Aqsa, ya tentunya tidak mesti dengan berjihad. Jihad ya tentunya sesuai dengan peraturan yang ada sekarang, tidak mungkin. Ya. Tetapi ada banyak hal, ada banyak bidang, ada banyak peran yang bisa kita lakukan untuk membantu saudara-saudara kita yang terzalimi di negeri, ya, Palestina, di negeri Baitul Maqdis. Baik ya dalam bidang sosial politik, dalam bidang ekonomi, dalam bidang teknologi, ataupun dalam hal yang berkaitan dengan media sosial, menyebarkan tentang kezaliman kaum Yahudi terhadap bangsa Palestina, menyebarkan tentang keutamaan Baitul Maqdis, menyebarkan tentang kesucian Al-Masjidil Aqsa, bahwa ia merupakan simbol dan identitas umat Islam, bahwa ia merupakan tanah suci umat Islam yang ketiga yang mesti ya dikembalikan ke pangkuan umat Islam. Jadi ada banyak peran yang mesti kita berikan terhadap perjuangan saudara-saudara kita terhadap kesucian Al-Masjidil Aqsa, agar tidak dibiarkan jatuh di tangan bangsa ya, yang paling buruk dalam perjalanan sejarah, umat Islam. Bahkan kalau seandainya tidak bisa, maka hal yang paling minimal kita lakukan adalah berdoa kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Hal yang paling minimal yang mesti kita lakukan adalah berdoa kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala agar mengembalikan Palestina ke pangkuan umat Islam. Karena doa adalah silahul mu'min, sebagaimana dalam hadis, ad-du'a silahul mu'min. Doa adalah senjatanya orang-orang mukmin. Bahkan Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan ya, bahwa orang yang paling lemah adalah yang tidak sanggup untuk berdoa kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya, a'jazun nas ya, man la yaqdiru 'ala du'a. Orang yang paling lemah adalah orang yang berdoa saja tidak bisa. Selama Anda masih bisa berdoa kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, maka Anda sudah memiliki sumbangsi besar terhadap perjuangan saudara-saudara kita, terhadap kesucian, terhadap pembebasan tanah suci umat Islam yang ketiga. Semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala mengembalikan Masjidil Aqsa dan wilayah yang ada di sekitarnya, tanah yang diberkahi, tanah suci ketiga umat Islam, di pangkuan umat Islam
Amin ya rabbal alamin. Demikian kajian singkat kita pada kesempatan kali ini. Semoga Allah tabaraka wa taala ya memberikan kita taufik dan kemampuan untuk ya, membantu saudara-saudara kita yang terzalim dan mengembalikan tanah suci ini ke pangkuan ya, umat Islam. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.